Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita masih bisa berkarya sampai dengan hari ini. Perkenalkan, nama saya Herani Asri. Saya bekerja sebagai dosen tetap di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Saat ini saya dipercayakan untuk mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya yaitu mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar. Mata kuliah ini sudah saya ampu sejak tahun 2014. Pada saat itu status saya masih sebagai dosen tidak tetap. Alhamdulillah pada tahun 2020 saya ditetapkan sebagai dosen tetap yang bekerja di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan unsur pembelajaran saya yang berkaitan dengan delivery, interaction, and assessment. Yang pertama, terkait dengan deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah, ilmu pelayaran datar ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana metode menentukan posisi kapal dengan bantuan benda darat seperti suar, pulau, tanjung, dan lain sebagainya yang dijadikan pedoman untuk membawa kapal dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, serta bagaimana menggunakan publikasi secara internasional maupun secara internasional dalam berlayar, dan bagaimana menggunakan peta untuk melihat keterangan-keterangan terhadap suatu wilayah tertentu. Kemampuan yang diharapkan setelah para taruna mempelajari mata kuliah ini adalah kita mengharapkan bahwa para taruna mampu menentukan posisi kapal dengan bantuan-bantuan benda darat, mampu membaca publikasi baik secara internasional maupun nasional, kemudian mampu menggunakan peta untuk melihat keterangan-keterangan pada suatu wilayah ataupun pada suatu daerah. Adapun cakupan materi pembelajaran dalam mata kuliah ini ada 6 poin. Yang pertama yaitu pembelajaran atau pengetahuan terkait bola bumi. Yang kedua, pengetahuan terkait peta. Dalam hal ini pengetahuan tentang peta laut. Kemudian yang ketiga, pengetahuan terkait dengan electronic chart. Yang keempat itu adalah arah atau datum. Kemudian yang kelima, bagaimana menghitung atau mengukur jarak tempuh terhadap suatu pelayaran. Dan yang terakhir, metode-metode yang digunakan untuk menentukan posisi kapal dengan bantuan benda-benda darat. Sistem pembelajaran yang dilakukan saat ini masih memanfaatkan media online yaitu berupa Zoom Meeting ataupun Google Meet. Itu untuk pembelajaran teorinya. Nah, metode pembelajaran yang dilakukan mengingat bahwa Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini merupakan pendidikan tinggi vokasi yang bergerak di bidang pelayaran. Tentunya kita ketahui bersama kalau pendidikan vokasi itu pendidikan akademiknya lebih banyak menggunakan praktek daripada teorinya. Nah, untuk teorinya di dalam masa pandemi ini, kita masih menggunakan online dengan memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting ataupun Google Meet. Sedangkan untuk prakteknya, para taruna kita lakukan secara offline dengan menggunakan media simulator, laboratorium ataupun kapal latih milik PIP Makassar. Nah, untuk pembelajaran prakteknya ini dalam masa pandemi kita bagi taruna itu berdasarkan kelompok, mungkin paling banyak sekelompok itu 10 orang sampai dengan 15 orang untuk melakukan pembelajaran praktek. Nah, media pembelajaran yang saya sampaikan terkait dengan delivery knowledge-nya, saya mengacu kepada AIMO Model Course 703, kemudian Admiralty Manual Navigation, katalog-katalog peta, kemudian buku publikasi baik secara nasional maupun secara internasional dengan menggunakan media PowerPoint yang tentunya menarik dan interaktif. Selain menggunakan media PowerPoint, saya juga kadang menambahkan video-video dari YouTube yang berkaitan dengan materi pembelajaran saya. Selain itu, saya juga menggunakan modul untuk menjelaskan materi perkuliahan saya kepada para taruna. Dan selain itu juga, saya juga menggunakan WhatsApp untuk saya gunakan sebagai media berkomunikasi dengan para taruna.
Sedangkan untuk pendalaman materi prakteknya, saya melakukan pembelajaran di lab menjangka peta. Di dalam lab menjangka peta itu, saya akan mempraktekkan secara langsung kepada taruna atau memperlihatkan, menjelaskan kepada taruna bagaimana caranya menggunakan peta, bagaimana caranya menghitung jarak, kemudian bagaimana cara menggunakan katalog peta, serta publikasi-publikasi lainnya. Selain itu, saya juga biasa menggunakan media simulator Blitz Navigation untuk melakukan praktek. Di dalam simulator itu, para taruna akan saya berikan skenario praktek. Di dalam skenario itu, para taruna kita berikan peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai nahkoda, ada yang berperan sebagai jurumudi, bahkan ada yang berperan sebagai perwira jaga. Nah, mereka membentuk satu tim untuk membawa kapal dengan aman dan selamat. Nah, untuk sistem penilaian dan asesmennya, saya mengacu kepada kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh pihak kampus, dalam hal ini Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Nah, asesmen dan evaluasi itu saya biasanya melakukan evaluasi sebelum pembelajaran maupun setelah pembelajaran. Nah, hal ini saya lakukan untuk mengukur sejauh mana para taruna itu mampu memahami apa materi yang telah saya sampaikan. Selain itu, biasanya saya juga memberikan tugas mandiri kepada para taruna, baik itu berupa studi kasus yang mereka bisa kerjakan secara mandiri pada saat mereka pulang ke rumah atau pada saat mereka berada di dalam asrama. Baiklah, berikut ini adalah cuplikan pembelajaran atau penyampaian materi saya di dalam kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Ya. Gimana? Apakah semua sudah hadir? Sudah hadir semua ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Siap, Bu. Siap, alhamdulillah. Ya, baiklah. Sesuai dengan kontrak perkuliahan kita, untuk jadwal hari ini itu kita mengikuti mata kuliah ilmu pelayaran data dengan materi tentang bola bumi. Saya share screen. Oke, apakah screen saya sudah kelihatan? Siap, sudah, Bu. Baik, kita mulai ya. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan kita dengan materi bola bumi, saya ingin sampaikan bahwa untuk dunia pelayaran itu kita menganut paham bumi itu bulat ya. Jadi untuk sementara kita mengesampingkan teori terkait bumi itu datar. Atau ada yang menganut paham bumi datar di sini? Enggak ada ya? Nah, jadi kita bersepakat dulu kalau kita mau belajar tentang dunia pelayaran, maka kita sepakati bahwa bumi itu berbentuk bulat. Oke, baik, kita masuk. Nah, untuk materi bola bumi, ada tujuan instruksional secara umum untuk pelajaran IPD yang kita harapkan, yaitu bahwa setelah mengikuti mata kuliah ilmu pelayaran datar ini, para peserta diklat itu dapat menentukan posisi kapal dan kesalahan pedoman dengan menggunakan bantuan benda-benda yang ada di darat. Di mana benda-benda darat itu misalnya pulau, suar, gunung, tanjung, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk tujuan instruksionalnya secara khusus untuk materi kuliah pada hari ini, setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah hari ini, diharapkan bahwa para taruna itu mampu memahami tentang definisi-definisi atau lingkaran yang ada pada bola bumi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau di dunia pelayaran itu kita menganut yang namanya bumi itu bulat ya. Jadi tidak ada namanya bumi datar kalau di dunia pelayaran. Nah, apa buktinya bahwa bumi itu bulat?
Yang pertama, apabila sebuah kapal sedang mendekat, maka yang pertama-tama yang terlihat itu adalah tiang kapalnya, kemudian bagian-bagian lain yang lebih rendah. Coba pada saat kita berlayar di laut lepas, di lautan luas, maka saat kita melihat sebuah kapal dari kejauhan, maka yang pertama kali kita bisa lihat itu adalah bagian yang paling tingginya atau puncak tertingginya. Biasanya kalau kapal itu yang kita lihat itu adalah lampu tiangnya atau cerobong asapnya dari jauh. Kemudian nanti pada saat dia mendekat barulah kelihatan bagian kapalnya yang lebih rendah, lambungnya dan lain sebagainya. Nah, untuk bukti yang kedua lagi bisa kita lihat pada saat kita berada di pelabuhan atau pantai. Coba perhatikan sebuah kapal yang akan menuju ke pelabuhan. Maka yang pertama kali kita lihat dari kejauhan itu pasti bagian atasnya dulu. Nanti setelah dia mendekat ke pelabuhan baru kita bisa melihat bagian bawahnya. Begitupun sebaliknya. Kalau sebuah kapal berangkat dari pelabuhan, dia meninggalkan pelabuhan menuju laut, maka lambat laun yang kelihatan itu lama-lama dia akan mengecil dan yang paling terakhir kelihatan itu adalah yang bagian paling tingginya, ya. Kemudian yang kedua, bila kita berada di tengah laut tanpa melihat daratan, seakan-akan ufuk langit itu membentuk sebuah lingkaran besar dan kita sebagai titik pusatnya. Nah, kita pada saat kita berlayar juga di laut lepas tanpa ada daratan yang kelihatan, coba Anda keluar ke bridge-nya, ke kiri kanan anjungan, kemudian Anda melihat ke sekeliling. Maka yang terlihat itu adalah seperti kita berada di dalam sebuah lingkaran yang sangat besar dan kita itu sebagai titik pusat lingkaran tersebut. Seolah-olah permukaan air itu menyatu dengan langit, ya. Jadi seolah kita berada di dalam satu mangkok besar dan kita berada di tengah-tengahnya. Itu salah satu bukti juga bahwa bumi itu berbentuk bulat. Kemudian yang ketiga, apabila kita bertolak dari posisi A dan akan kembali ke posisi A pada posisi semula. Ini misalnya seandainya kita berlayar di suatu tempat di bumi, kemudian kita menarik garis haluan secara lurus tanpa berbelok-belok, maka pasti kita akan kembali ke tempat semula. Sama halnya kalau kita mengelilingi lingkaran. Kita mengelilingi lingkaran, pasti kalau kita mengelilingi lingkaran tanpa melakukan perubahan haluan, maka kita akan kembali ke posisi di mana kita start kembali. Ya. Itu salah satu bukti juga bahwa bumi ini berbentuk bulat. Nah, kemudian yang keempat, terjadinya edaran matahari, terbitnya di ufuk timur dan terbenamnya di ufuk barat. Itu kita sebut dengan sunset dan sunrise. Akan terlihat bayangan bumi di bulan berbentuk bulat. Coba Anda perhatikan kalau terjadi gerhana, ya. Pada saat terjadi gerhana itu, maka kita bisa melihat bayangan bumi itu di bulan berbentuk lengkungan. Berbentuk lengkungan, ya. Coba lihat kalau gerhana bulan. Karena pada saat gerhana bulan itu, matahari, bumi, dan bulan. Berarti bumi itu berada di antara matahari dengan bulan. Sehingga kita bisa melihat bayangan bumi di bulan. Bayangan bumi di bulan itu berbentuk lengkung. Berarti kalau melengkung begini berarti secara otomatis tidak mungkin bumi itu berbentuk datar sementara bayangannya melengkung. Nah, jadi itu yang menguatkan teori-teori bahwa bumi ini berbentuk bulat. Oke, kita next. Nah, ini adalah gambarannya yang tadi saya katakan. Kalau kita berlayar mengelilingi sebuah lingkaran, maka pasti kita akan kembali ke posisi di mana di awal kita start. Sama dengan ini, kalau kita melihat sebuah objek di tengah laut, ini adalah cakrawala, maka yang pertama kali menjangkau cakrawala itulah yang kita lihat. Makanya kalau kita melihat kapal dari kejauhan, jadi yang pertama kita lihat itu adalah puncaknya dulu, baru bagian yang paling rendahnya. Nah, ini posisi bumi pada saat terjadi gerhana bulan. Yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan.
Nah, kemudian kita masuk di definisi-definisi yang ada di bumi. Yang pertama itu ada yang disebut dengan poros bumi. Apa itu poros bumi? Ini. Poros bumi itu adalah sebuah garis yang melalui titik pusat di bumi dan tegak lurus terhadap garis khatulistiwa dan juga merupakan sumbu putar bumi, di mana satu kali putaran bumi membutuhkan waktu 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Itu yang kita kenal dengan 1 kali 24 jam. Nah, ini adalah poros bumi. Ini. Kalau di gambar ini dia porosnya bumi, jadi bumi itu berputar pada porosnya, seperti yang globe yang Ibu pegang ini. Kalau saya putar begini, dia berputar pada porosnya. Nah, di gambar ini, dia berputar, poros bumi itu berada di sini. Ini poros bumi. Oke. Ini yang disebut dengan poros bumi. Kemudian definisi yang kedua itu, ada yang disebut dengan kutub bumi. Apa itu kutub bumi? Yang ini. Titik perpotongan antara poros bumi dan permukaan bumi, yang dimana titik potong itu disebut dengan kutub utara, dan titik di belahan bumi utara, dan kutub selatan berada di belahan bumi selatan. Jadi, kalau ini adalah poros bumi, yang kursornya saya ini adalah poros bumi, yang lainnya ini adalah permukaan bumi, maka di mana dia berpotongan itu yang disebut dengan kutub bumi. Jadi dia berpotongan di dua tempat kalau di bumi. Yang pertama dia berpotongan di sini, di atas, maka kita sebut dengan kutub utara. Kemudian yang kedua dia berpotongan di bawah, dan kita sebut dengan kutub selatan. Ya. Next. Definisi berikutnya terkait dengan bumi, ada yang disebut dengan lingkaran besar, ya, atau great circle. Lingkaran besar itu pengertiannya adalah lingkaran yang titik pusatnya berimpit dengan bumi, titik pusat bumi, dan membagi bola bumi menjadi dua bagian yang sama besarnya. Jadi kalau lingkaran besar itu adalah lingkaran di bumi yang membagi bumi menjadi dua bagian yang sama besar. Seperti Anda lihat di sini, ini adalah kita bagi bumi secara melintang. Jadi dia potong. Dia potong bumi menjadi dua bagian yang sama besar. Bisa juga dia potong secara membujur. Dia potong dari kutub utara ke sini, kemudian kembali lagi ke kutub selatan. Bisa dia berpotong gitu. Itu juga termasuk lingkaran besar. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan lingkaran kecil. Nah, kalau lingkaran kecil ini, dia membagi bumi menjadi dua bagian, tetapi tidak sama besar. Ya, itu yang dimaksud dengan lingkaran kecil. Jadi dia membagi bumi menjadi dua bagian juga, tetapi dia tidak sama besarnya. Next. Ada juga yang kita sebut dengan ekuator ya. Ekuator atau khatulistiwa. Ini merupakan sebuah lingkaran besar yang tegak lurus terhadap poros bumi dan membagi bumi atas dua bagian yang sama besar, yaitu berada di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, lingkaran dengan jarak 90 derajat ini dari kutub merupakan acuan untuk menilai lintang 0 sampai 90 derajat utara dan selatan. Jadi ekuator itu yang tadi pas pertengahan bumi membagi dua bumi menjadi dua bagian yang sama besar. Indonesia termasuk salah satu wilayah yang dilewati oleh khatulistiwa atau ekuator? Ya, Iya ya? Oke. Ya. Ekuator itu lewat di bagian mana kalau di Indonesia? Dia di Kalimantan. Makanya coba orang yang di Pontianak ya, di Pontianak itu ada namanya
apa? Tugu Katulistiwa. Di situ terletak lintang 0 derajat di Pontianak ya. Oke. Next, ada yang kita sebut dengan jajar. Jajar adalah lingkaran-lingkaran kecil di bumi yang sejajar dengan lingkaran Katulistiwa, serta dia tegak lurus dengan poros bumi. Ya, yang mana yang masuk dengan jajar ini? Jajar itu adalah semua lingkaran kecil. Apa tadi definisi dari lingkaran kecil? Lingkaran yang dari membagi bumi. Tapi tidak sama besar, Bu. Iya, betul. Jadi lingkaran kecil itu adalah lingkaran yang membagi bumi menjadi dua bagian yang tidak sama besar. Nah, itu yang disebut dengan jajar. Ini, jajar. Jadi jajar itu termasuk lingkaran kecil. Dia sejajar dengan ekuator. Jadi semua yang sejajar dengan ekuator ini yang membagi bumi menjadi dua bagian yang tidak sama besar, maka itu yang didefinisikan sebagai jajar. Kemudian ada yang disebut dengan derajat. Yang mana itu derajat? Merupakan lingkaran di bumi yang melalui kutub utara dan kutub selatan, serta tegak lurus pada bidang ekuator. Kemudian ada yang dimaksud dengan derajat 0, adalah sebuah lingkaran besar yang melalui sebuah kota di kota Greenwich, di mana semua derajat atau bujurnya dihitung dari derajat ini. 0 derajat ke barat atau ke timur sampai dengan 180 derajat. Nah, bujur ini dibagi atas dua bagian yang sama besar, yaitu belahan bumi timur dan belahan bumi barat dengan tegak lurus terhadap Katulistiwa. Nah, kalau tadi ekuator itu membagi bumi menjadi dua bagian yang sama besar secara melintang, jadi dia bagi dua menjadi lintang utara dengan lintang selatan. Kalau ini derajat, dia belah bumi menjadi bujur barat dengan bujur timur. Nah, kalau ekuator tadi 0 derajat lintangnya, kalau bujur, di mana dia 0 derajatnya? Itu disebut dengan derajat Greenwich. Dia berada di kota London. Kalau di globe itu di kota London itu di Eropa ya. Ah, di sini dia. Kalau di bola bumi yang Ibu pegang cuma mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Jadi coba diperhatikan saja gambarnya. Ini adalah Greenwich di sini. Jadi di sini dimulainya derajat 0. Di sebelah kanan derajat 0 itu merupakan bujur timur. Dimulai dari 0 sampai 180 derajat. Di sebelah kiri Greenwich itu adalah bujur barat. Nah, jadi dia dimulai dari 0 sampai 180 derajat bujur barat. Oke. Jadi, kita ulangi, kalau untuk lintang yang membagi dua lintang itu disebut dengan ekuator. Dia terdiri dari lintang utara sama lintang selatan. Kemudian kalau dia bujur, yang membagi dua bujur itu disebut dengan derajat 0. Jadi dia berpusat di Greenwich. Derajat 0 dimulai dari Greenwich, lintang 0 dimulai dari ekuator. Jadi semua wilayah yang dilewati oleh ekuator, itu adalah lintang 0 derajat. Oke, kemudian kita masuk ke lintang dan bujur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lintang dan bujur ini? Pernah, kalau kita di darat, misalnya kita bertanya, misalnya saya tanya Aswar, Aswar kuliah di mana? Pasti Aswar akan bertanya, saya kuliah di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Di mana itu PIP Makassar? Itu PIP Makassar, kampus satunya berada di Jalan Tentara Pelajar nomor 173. Itu cara menyebutkan alamat kalau kita berada di darat. Nah, bagaimana cara menyebutkan posisi saya kalau saya di tengah laut? Kalau ada orang bertanya, kapal A posisi di mana? Apakah saya harus mengatakan saya berada di atas air? Atau saya berada di balik gunung? Atau saya berada di balik suar? Kan nggak mungkin kan?
Nah, jadi untuk menyebutkan posisi kita pada saat kita berada di laut itu, kita sebut dengan lintang dan bujur. Seperti yang Ibu tadi jelaskan, lintang itu dimulai dari 0 derajat, dari lintang utara dan lintang selatan, sementara bujur itu dimulai juga dari 0 derajat, dibagi 2, bujur barat dengan bujur timur. Untuk 0 derajatnya untuk lintang di ekuator, sedangkan untuk 0 derajatnya untuk bujur dimulai dari Greenwich. Nah, kalau kita lihat di bola bumi, yang mana itu yang dimaksud dengan lintang? Coba perhatikan segitiga ini. Segitiga BPC, BPC itu yang disebut dengan bujur. Nah, ini busur terkecil pada khatulistiwa yang dihitung dari 0 derajat sampai dengan derajat yang melalui tempat itu. Dimulai dari 0 sampai dengan 180 derajat. Ini dia yang disebut dengan bujur. Kemudian yang mana yang kita sebut dengan lintang? Lintang itu adalah segitiga APB. Lihat, APB. Inilah yang kita sebut dengan lintang. Ya. Nah, jadi lintang itu adalah busur derajat dihitung dari khatulistiwa sampai jajar yang melalui tempat itu dimulai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Oke, baiklah. Saya rasa untuk materi kita hari ini cukup. Apakah materi yang tadi sudah saya sampaikan sudah jelas atau ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, Iin silahkan. Kita ketahui bersama bahwa kutub-kutub di bumi terdiri dari es, dan tidak mungkin sebuah kapal akan berlayar di wilayah es tersebut. Saya ingin bertanya, Bu, sampai lintang berapa maksimal sebuah kapal bisa berlayar mendekati kutub tersebut? Terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih banyak pertanyaannya Iin. Pertanyaannya bagus juga. Dia katakan bahwa di utara sama selatan itu kan es, Bu. Sementara kalau kita berlayar itu tidak mungkin kita berlayar kalau semuanya es. Ini sesuai dengan jarak jangkauan peralatan satelit navigasi GMDSS yang kita gunakan untuk berkomunikasi radio itu sesuai dengan area di GMDSS, jarak jangkauan satelit itu maksimal sampai 74 sampai 75 derajat lintang utara dan lintang selatan. Jadi secara logika kita bisa berlayar maksimal sampai lintang 74 atau 75 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Kira-kira seperti itu. Ya, bisa dipahami Iin ya? Oke, bisa Bu. Ya, saya rasa untuk pertanyaan kita cukupkan ya sampai di sini. Setelah tadi menyimak dari materi Ibu, kira-kira ada yang ingin memberikan kesimpulan? Siap, izin memberikan kesimpulan bahwa ada beberapa definisi di bumi, yaitu lingkaran besar, dalam kurung membagi bumi menjadi 2 bagian sama besar, dan lingkaran kecil atau membagi 2 bagian tidak sama besar. Ekuator atau khatulistiwa, kemudian ada jajar, derajat, dan kutub-kutub bumi. Oke, betul sekali ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang definisi bumi, lingkaran besar, lingkaran kecil, ekuator, kemudian jajar, dan khatulistiwa. Ya. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan dari Raihan tadi terkait dengan materi kita hari ini? Permisi Bu, Taruni atas nama Anissa Intan, izin memberikan kesimpulan bahwa penentuan posisi di kapal yang di laut itu berdasarkan koordinat lintang dan bujur, di mana lintang itu terbagi atas 2, yaitu lintang utara yang dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat, dan lintang selatan yang dimulai dari 0 sampai 90 derajat, dan sedangkan bujur tersendiri dibagi atas 2 bagian, yaitu bujur timur dan bujur barat, yang dimulai dari 0 sampai 180 derajat untuk bujur timur, dan untuk bujur baratnya dari 0 sampai 180 derajat. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Anissa atas simpulannya.
Ya, saya rasa cukup ya. Tadi sudah ada yang memberikan pertanyaan, ada yang memberikan simpulan. Ya, saya berharap materi kita pada hari ini dapat diterima dengan baik, dapat dipahami dengan baik, dan dapat diaplikasikan nanti pada saat kalian berlayar ya. Oke, saya cukupkan materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya semua, atas atensinya terhadap pelajaran kita. Tetap jaga kesehatan semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian video deskripsi diri saya dan penyampaian materi pembelajaran saya di dalam kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.